Seru nggak main game sama Dedi Ray? Bonding. Gue inget banget pas zaman gue sama orang tua gue dulu itu kita jarang banget ada kayak deep talk conversation. Pulang sekolah pun itu pertanyaan-pertanyaan seperti kayak gimana tadi di sekolah? Ya jujur gue sebagai anak kecil jawabnya juga agak susah ya, karena kan itu pertanyaan yang ditanyain setiap hari. Dan yang terjadi di sekolah ya itu-itu aja. Dan gue juga gak menyalahkan orang tua gue karena dia juga capek di kantor gitu kerja. Dan gue ngerasain itu sekarang, capek di kantor tuh kerja. Tapi gue tetep pengen ngobrol sama anak gue, tetep pengen bonding sama anak gue karena gue sayang sama anak gue. Sekarang tanggal berapa, Ray? Tanggal 4, pinter kamu. Raylo udah mulai libur sekolah sampai tanggal 16. And I would go mental, ruwet banget kalau misalnya Raylo di rumah nggak ada kerjaan. Dan kita emang lagi nggak ada budget juga buat liburan kan. So, we're gonna go to the mall right now buat beli mainan, tapi bukan mainan kayak Lego gitu-gitu karena udah terlalu banyak dan itu bikin berantakan. So we're gonna go and get him some Nintendo Switch games. Are you excited? Do you wanna buy some games? What do you say? What kind of game? Yeah. Well, we'll see what kind of games. Gaya dulu dong. Balapan nih ya kita ya. Hey, kamu siap kalah sama Dedi Ray? Kita hari Hari ini apa? lagi main game, gamenya baru tiba-tiba rusak. Gamenya namanya apa ini? Mario Kart Deluxe. Nah, kamu mau pakai setir yang warna apa? Yang warna pink apa yang warna? Biru. Oke, jadi kita main gamenya balapan ya. Oke. Kalau misalnya kamu kalah, jangan marah-marah ya. Soalnya Dedi jago banget main game balapan, Ray. Tadi di belakang aku ya, tapi tadi jangan lewatin aku. Oke. Tadi kakaknya aku jangan butuh aku ya. Tadi komandan sama aku ya, tadi di belakang ada orang yang lewatin kita, tadi tembak. Oke? Oh gitu. Pencet yang bawah. Ini gini nih. Mana ya? Iya, ini pencetannya gini. Ya, nah itu atas bawah kiri kanan. Kalau udah pencetnya yang ini. Ih, dikasih tahu juga. Yeay. Aku mau lagi komentasi. Dan kadang itu nggak kelihatan sama anak gua mungkin ya. Kadang-kadang dia suka bilang kayak, Dedi jahat, aku sebel sama Dedi gitu. Kalau misalnya dia gue marahin atau apapun itu, sebenarnya kejadian-kejadian kayak gitu tuh terjadi mungkin karena gue lagi di kerjaan, gue snap, dan pokoknya intinya hal-hal ini tuh pengen gue patahin di generasi gue lah. Dan dulu yang namanya gue ke orang tua gue bonding itu susah karena aktivitas-aktivitas itu terbatas di zaman dulu kan. Apa? Mesti ke mall, gak sebanyak sekarang. Dan juga mungkin lu berpikir mall tuh dulu murah gitu. Tapi kan sebenarnya enggak. Ada yang namanya inflasi. Walaupun dulu ke mall tuh habis-habisnya cuma 150.000, kalau dihitung inflasi sekarang ya habis-habisnya 1,5 juta gitu, sama aja. Walaupun ya gue dulu sebagai anak merasa senang banget kalau diajak ke mall. Dan gue juga mungkin ngerasa kalau misalnya anak gue ajak ke mall dia happy banget. Tapi kan sebagai orang tua tidak mungkin gue dengan pemasukan gue ya. Kalau Raffi Ahmad mah beda lagi. Tiap weekend aja tuh belum tentu bisa ajak dia ke mall karena mahal. Dan dulu juga orang tua gue mencoba untuk bonding dengan gue dengan ngajak jalan-jalan ke alam. Ingat banget dulu keluarga besar gue itu hobinya overlanding, offroadan, ke gunung lah apa segala macam, naik mobil offroad. Dan itu seru. Cuman baik lagi itu bukan sebuah bonding yang one on one. Dan dulu game konsol itu terbatas banget. Ada PlayStation 1 gue dulu dibeliin. Gue inget banget. Enggak. Sebelum PlayStation 1 gue dibeliin Sega dulu. Inget banget gue dulu dibeliin Sega, main Road Rage. Ketahuan banget kan umur gue sekarang berapa main Road Rage dulu di Sega. Nah habis itu dibeliin PlayStation 1. Game pertama gue di PlayStation 1 gue inget banget Solid Snake, Metal Gear Solid. Nah tapi orang tua gue pun itu dulu membelikan game-game konsol ini. Gue yakin banget dia tuh gak ngerti game konsol tuh apa, video game tuh apa, game digital tuh apa. Karena zaman dia mungkin ya main game tuh ya congklak ya apa gitu yang bentuknya fisik. Sementara gue sekarang untungnya generational gap itu sudah menghilang ya. Dan gue sudah paham betul game konsol dan gue memahami excitementnya. Dan gue memanfaatkan game konsol ini sebagai waktu untuk bonding dengan anak gua yang biayanya tidak mahal. Oke mahal, tapi kan beli sekali doang, habis itu tuh bisa main berkali-kali. Apalagi two player game seperti balapan ini yang dia juga ternyata enjoy dan suka banget. So kalau dulu orang tua gua beliin gua game konsol karena dia sayang sama gua pastinya.
dan dia nggak pengen gue jadi kuper, kurang pergaulan, dan di sekolah jadi dikucilkan atau apa segala macam gitu. Kalau gue sekarang beli game konsol dan gue beli game-gamenya itu adalah supaya gue bonding dengan anak gue. Itu adalah quality time gue dengan anak gue yang affordable. Of course pastinya juga gue pengen quality time sama anak gue ke alam dong, main-main ke gunung ke curug kemana, dan liburan-liburan ke luar negeri itu pasti. Tapi game konsol ini sebuah something yang frekuensi dilakukannya bisa lebih sering dan kita berdua enjoy. Ya gue happy banget aja. Gue tinggal di zaman dimana gue itu bisa bonding dan relate sama anak gue tentang hal yang gue juga suka banget dari dulu, yaitu main game. Walaupun sekarang masih Nintendo Switch ya. Nanti kedepannya kalau anak gue udah gedean lagi, SD, kita bakal ngerakit PC bareng dan kita nyobain game-game bareng. Atau mungkin nanti ada game-game VR atau apapun itu akan menjadi sebuah something yang jadinya gue bisa bonding. Supaya nantinya juga komunikasi antara gue sama anak gue itu terbuka. Dia jadi merasa gue selain gue bapaknya, gue tetap bapaknya, tapi gue temannya juga. Jadi dia tidak akan merasa sungkan bercerita tentang apapun di kehidupannya ke gue gitu. Ini mungkin orang tua yang nonton di sini juga, penonton gue kan grow ya bersama gue ya. Yang udah punya anak di sini juga pasti bakal bisa relate. Yang namanya ngobrol sama anak tuh nggak mudah, karena mereka nggak selalu terbuka dan mereka nggak selalu pengen cerita ke kita juga. Nah, jadi kita harus mencoba menciptakan sebuah aktivitas bersama, quality time together yang membangun trust. Maksudnya lu tuh dulu tinggal di biji gua loh, tapi lu masih punya trust issue sama gua. Ininya tetap harus membangun trust supaya komunikasi itu terjadi ke depannya, supaya nanti ketika dia besar, apapun yang terjadi di kehidupannya, dia tidak perlu merasa sungkan untuk cerita ke gua. Mau dia fuck up seperti apapun di dunia ini, mau dia berbuat kesalahan apapun, I will always be there for him. Dan dia bisa percaya ke gua bahwa gua gak akan ngejudge dia apapun yang dia lakukan. Ya mungkin gua akan marah dan gua akan kecewa, tapi gua gak akan pernah ninggalin lu. Gua mau tutup aja video ini sebelum air mata keluar dari mata gue. Oke, thank you. Like, share, subscribe kalau lu pengen dunia ini balik lagi kembali menjadi baik-baik aja. Terima kasih semua udah nonton vlog gue hari ini. Bye-bye.